Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, sahabat Delima. Sebelum kita beraktivitas, marilah sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian hari ini tertulis dari Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sahabat Delima yang dikasihi oleh Kristus, saya mengutip kata-kata bijak dari Bunda Teresa. Dia katakan seperti ini: kerendahan hati merupakan ibu dari segala sifat baik. Kerendahan hati merupakan sikap yang paling damai. Dan kerendahan hati dapat membuat kasih menjadi nyata. Saya pribadi sangat setuju dengan kata-kata bijak seperti itu. Kenapa? Karena ada orang yang baik, dia suka menolong orang lain, bahkan dia aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat. Tetapi sayangnya, dia menceritakan hal itu kepada orang lain. Dia membanggakan apa yang dia lakukan. Menurut saya itu tidak rendah hati. Ada juga orang yang bicaranya lemah lembut, dia sopan, dia ramah, dia menaruh hormat terhadap orang lain. Tetapi ketika berbicara tentang kepentingan, dia tidak mau mengalahkan kepentingan dirinya demi kepentingan orang lain. Itu bukan rendah hati. Tapi yang rendah hati adalah ketika keduanya, hal-hal yang positif itu digabungkan. Bicaranya lemah lembut, dia sopan, dia menaruh hormat, dia berbuat baik, dia suka menolong orang lain. Tetapi perbuatan baiknya itu tidak digembor-gemborkan. Dia tidak mengharapkan puji-pujian dari orang lain. Dia tidak menonjolkan dirinya. Ketika kita menganggap perbuatan baik kita itu adalah sesuatu hal yang biasa, sebenarnya itu yang luar biasa. Ketika kita merasa bahagia, merasa senang, dapat menghormati orang lain, dapat menolong orang lain, itu yang luar biasa. Dan ketika kita merasa senang, ikut membantu mewujudkan kepentingan orang lain, itu juga sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, rendah hati bukanlah teoritis. Tidak cukup kerendahan hati tunjukkan dalam percakapan sehari-hari atau komunikasi sehari-hari. Tetapi rendah hati itu haruslah ditunjukkan dalam mengambil keputusan untuk bertindak demi orang lain. Kerendahan hati dalam diri seseorang itu akan semakin nyata ketika dia menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lagi pula, orang yang rendah hati selalu menyadari kelemahannya. Dia akan selalu menyadari di mana kekurangannya, keterbatasannya, dan dia terus akan belajar, dia terus akan berproses untuk memperbaiki daripada kesalahannya tersebut. Dan dalam hal itu, dia mengandalkan Tuhan lebih dari kekuatannya sendiri. Sahabat Delima yang berbahagia, hal inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, supaya mereka merendahkan hati. Karena apa? Karena mereka sedang membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat, persekutuan yang erat dan yang kuat. Dan modal utama dari persekutuan itu adalah kerendahan hati. Sesama anggota jemaat haruslah rendah hati dan menganggap anggota lainnya lebih utama dari diri sendiri. Sikap seperti ini dengan sendirinya akan menciptakan keutuhan di dalam persekutuan yang kuat, yang erat dan mesra. Dan Paulus tidak lupa juga mengatakan, Kristuslah yang menjadi teladan bagi kita soal sikap kerendahan hati. Karena walaupun Kristus itu anak Allah, tapi dia mau mengosongkan dirinya demi menebus manusia, orang yang berdosa, tetapi dia mengorbankan dirinya. Dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia menyetarakan dirinya dengan kita manusia yang hina ini. Dia mau menjadi manusia yang hina supaya kita diangkat olehnya. Harkat dan martabat kita dipulihkan oleh Kristus. Itulah keteladanan kerendahan hati yang diwariskan Yesus kepada kita. Mengingat hal itu, apakah kita masih sombong ketika kita berbuat yang baik? Apakah kita merasa bangga ketika kita mampu menolong orang lain? Jangan. Tetaplah lakukan yang baik dengan rendah hati di dalam Kristus. Amin. Semangat.